Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Dewan Perwakilan Daerah. Yang pertama, sejarah DPD. Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada bulan November 2001. Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Perubahan tersebut tidak terjadi seketika, tetapi melalui tahap pembahasan yang cukup panjang, baik di masyarakat maupun di MPR RI, khususnya Panitia Ad Hoc 1, proses perubahan di MPR RI. Selain memperhatikan tuntutan politik dan pandangan yang berkembang bersama reformasi, juga melibatkan pembahasan yang bersifat akademis, sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain, khususnya di negeri yang menganut paham demokrasi. Pengertian Dewan Perwakilan Daerah. DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang dalam bahasa Inggris disebut House of Representatives of the Republic of Indonesia. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Lalu ada hak Dewan Perwakilan Daerah. 1. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya. Yang kedua, ikut membahas rancangan undang-undang antara lain hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Yang ketiga, mengajukan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Yang keempat, pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang DPD. Yang pertama, dapat mengajukan kepada DPD rancangan undang-undang yang berkaitan dengan OTDA, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Yang kedua, ikut membahas RUU yang berkaitan dengan OTDA, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, penggabungan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran dan pendapatan negara. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. Yang keempat, dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai OTDA, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Yang kelima, menerima hasil pemeriksaan keuangan dari BPK untuk bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN. Alat kelengkapan pimpinan. Alat kelengkapan DPR dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri atas 1 orang ketua dan 3 wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota rapat paripurna. Panitia dan HOC merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif, terdiri atas seorang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota. Panitia ADHOC dalam rapat panitia ADHOC yang dipimpin oleh pimpinan DPD. Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, terdiri atas seorang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan pilih anggota Badan Kehormatan dalam rapat Badan Kehormatan yang dipimpin oleh pimpinan DPD. Panitia Musyawarah merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif yang terdiri atas 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan DPD. Panitia Perancang Undang-Undang yaitu alat kelengkapan DPD dan dapat membentuk tim kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya. Jumlah anggota Panitia Perancangan Undang-Undang sebanyak berjumlah 32 orang anggota yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi. Panitia Urusan Rumah Tangga yaitu merupakan alat kelengkapan DPD dan dapat membentuk tim kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya. Jumlah anggota Panitia Perancang Undang-Undang sebanyak-banyaknya berjumlah 32 orang anggota yang mencerminkan keterwakilan setiap provinsi. Baik, yang selanjutnya yaitu Panitia Antarkerjasama Lembaga Perwakilan yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif yang terdiri atas seorang ketua dan
2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh panitia perancang undang-undang dalam rapat panitia yang dipimpin oleh pimpinan DPD. Selanjutnya yaitu panitia khusus yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif yang terdiri atas seorang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan panitia musyawarah. Berikutnya yaitu Sekretariat Jenderal Sekjen ditetapkan dengan keputusan Presiden untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD yang personilnya terdiri atas pegawai negeri sipil sebelum Sekjen DPD terbentuk, maka tugasnya dilaksanakan oleh Sekjen MPR. Berikutnya yaitu kedudukan DPD di MPR. Yang pertama yaitu kelompok DPD di MPR adalah pengelompokan anggota sebagai anggota MPR yang bersifat mandiri dan dibentuk dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi sebagai anggota MPR. Yang kedua yaitu pimpinan pengurus kelompok DPD di daerah terdiri atas unsur seorang ketua, 5 orang wakil ketua, seorang sekretaris, dan 5 orang wakil sekretaris, serta seorang bendahara dan 2 orang wakil bendahara. Berikutnya yaitu proses pembuatan keputusan DPD. Pembicaraan tingkat 1. Pembahasan oleh sidang paripurna DPD terhadap masalah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPD yang didahului oleh penjelasan pimpinan DPD. Yang kedua yaitu pembicaraan tingkat kedua, pembahasan alat kelengkapan DPD terhadap hasil pembicaraan tingkat 1 yang dilakukan dengan penyampaian pandangan, penyusunan daftar inventarisasi, pembahasan materi berdasarkan DAFRA inventarisasi, dan menyusun materi rancangan keputusan DPD sebagai bahan laporan dan diambil keputusan dalam pembicaraan tingkat pertama. Yang ketiga yaitu pembicaraan tingkat ketiga, pengambilan keputusan oleh sidang paripurna DPD yang didahului oleh laporan alat kelengkapan DPD mengenai hasil pembicaraan tingkat kedua. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.